Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan terhadap hal tertentu. Dalam masyarakat yang bersangkutan, penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi. Jika suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, misalnya, maka mereka lebih banyak mempunyai kekayaan material dan menempati kedudukan yang lebih tinggi. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan perbedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Di samping itu pula, di lingkungan kita masih terdapat orang yang memiliki ciri khas dari masing-masing daerah yang berbeda? Jawabannya pasti ada. Dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat, perbedaan yang terjadi memang secara koordinat telah ada. Berbeda antara tersebut yang membuat keseimbangan dan kedinamisme dalam hidup masyarakat. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut akan menyebabkan pembagian tugas di dalam masyarakat itu memenuhi kebutuhan hidup. Dalam definisi sosial, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai derajat yang sama dan segoyayona saling menghormati dalam perbedaan tersebut. Namun pada kenyataan, perbedaan yang terjadi pada masyarakat tersebut sering menyebabkan terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat terjadi karena adanya diferensiasi sosial dalam hal agama, teknik, rasa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan definisi sosial pada masyarakat dan dengan harapan menimbulkan pencemaran masalah yang dapat diterapkan dan berguna dengan baik. Oleh karena itu, pada makalah ini kami mencoba mengulas sedikit mengenai stratifikasi sosial dan definisi sosial. Bab 2. Pembahasan. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin stratum atau tunggal, atau strata atau jamak, yang berarti berlapis-lapis. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai bentuk penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pengertian stratifikasi sosial menurut beberapa para ahli. 1. Menurut Fitirim A. Sorokin, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang susun secara bertingkat atau hierarki. 2. Menurut Max Weber, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pergolongan orang-orang yang termasuk suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi, kekuasaan, profil, dan prestis. 3. Menurut Kumber, mendefinisikan stratifikasi sosial dengan suatu pola yang ditentukan di atas dari hak-hak yang berbeda. Sebab-sebab timbulnya stratifikasi sosial. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tapi ada pula yang dengan sama disusun untuk mengejar atau suatu tujuan bersama yang bisa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat. Yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat kesalahan, keanggotaan, kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dan batas-batas tertentu. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi suatu dengan kekayaan hidup ke kelompok-kelompok sosial, hal-hal setidaknya demikian, pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial. Setiap lapisan sosial yang dapat sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dari organisasi. Dalam organisasi formal, kekuasaan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Dasar-dasar stratifikasi sosial. Ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. 1. Kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. 2. Kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Kehormatan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar mempunyai lapisan atas.
3. Kehormatan. Orang yang paling disegani dihormati merupakan derajat yang teratas. Ukuran secara ini banyak dijumpai di masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atas, mereka yang pernah bekerja. 4. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai alat ukur dipakai oleh masyarakat yang mengetahui ukur. Pengetahuan akan tetapi ukuran tersebut kadang menyebabkan terjadinya akibat yang membuat suatu kelompok menjadi tidak baik. Fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Distribusi hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau kedudukan seseorang. 2. Sistem pertetanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan. Misalnya, pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan. 3. Kriteria pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang, atau kekuasaan. 4. Penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan 5. Tingkat mudah, tidaknya bertukar kedudukan. 6. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Dampak stratifikasi sosial. 1. Dampak positif. Dengan adanya stratifikasi sosial, orang-orang akan berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. 2. Dampak negatif. Ada 3 dampak negatif dari stratifikasi sosial, yaitu A. Konflik antar kelompok. Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Contoh, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antar kelas buruh dengan pengusaha. Kelompok B. Konflik antar kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Contohnya tawuran pelajar. C. Konflik antar generasi. Konflik antar generasi terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang mengadakan perubahan. Contoh, pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentang dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua. Contoh stratifikasi sosial di berbagai lingkungan. 1. Contoh stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat. Stratifikasi sosial yang kami identifikasikan yaitu stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat petani yang ada di desa. Dalam stratifikasi sosial ini terdapat struktur sosial yang menentukan peranan dari masing-masing individu. Struktur sosial yang terbentuk dari stratifikasi sosial itu yaitu dimulai dari lapisan atas, yaitu pemilik tanah